Ikhwati al-a'izza, razaqani Allah ta'ala wa iyyakum ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rasa syukur kita senantiasa kita persembahkan kehadirat Rabb kita Allah Azza wa Jal untuk setiap kebaikan yang masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yang dengan kebaikan-kebaikan tersebut kita mampu menjalankan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Kita berusaha untuk meniti jalan kebaikan ini sembari memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah mentakdirkan kita untuk berjumpa dengan ajal kita masing-masing. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah beliau emban dan sampaikan kepada kita secara utuh, secara sempurna, sehingga tidak ada satu perkara pun yang mampu menghantarkan kita ke dalam surga Allah melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebaliknya, tidak ada satu perkara pun yang mampu menjadi batu sandung yang bisa menyebabkan kita tergelincir ke dalam api neraka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dan mewanti-wanti kita darinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, melanjutkan pembahasan kita masih di dalam sirah nabawiyah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan terkait dengan usaha yang mulai ditempuh oleh masyarakat Quraisy dalam melobi paman Nabi Abu Thalib, ya, agar mau membantu mereka untuk mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menghentikan dakwah beliau, yang mana dakwah tersebut mulai dirasakan mengusik ketentraman kehidupan masyarakat Quraisy pada saat itu. Ya, sekali lagi kita tekankan, di awal kemunculan Islam, ya, masyarakat Quraisy tidak terlalu memperdulikan tentang Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Karena anggapan mereka bahwasannya adalah dakwah ini dakwah yang baru yang pasti akan luntur dan hilang seiring dengan perkembangan masa. Seiring dengan berjalannya waktu pasti akan hilang dengan sendirinya, tidak perlu kita melakukan aksi atau usaha tertentu. Namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka persangkakan, ya. Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlanjut sampai di masa Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini secara terang-terangan, ya. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya dakwah tauhid ini sempurna dengan kita terapkan dua perkara yang merupakan bagian daripada tauhid itu sendiri, bahkan rukunnya. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, ini poin pertama, dan memerintahkan mereka atau mencegah mereka dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disinilah mereka mulai tersinggung. Disinilah mereka merasa terganggu dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertemuan yang telah lalu kita juga telah menyebutkan beberapa model gangguan, ya, yang diberikan oleh kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wal Hakim fil Mustadrak bi sanadin hasan wal lafdhu li Ahmad an Rabi'ah bin Ibad ad-Dili radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau dan Al-Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, ya, rahimahumallahu taala, dengan sanad yang hasan, dan lafaz hadisnya milik Al-Imam Ahmad, ya, dari sahabat Rabi'ah bin Ibad ad-Dili radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bi suqi dzil majaz. Ya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalaku di sebuah pasar yang bernama Dzil Majaz. Qul ya ayyuhan nas qulu lihu. Wahai sekalian manusia, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk disembah
melainkan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada masyarakat jahiliyah pada saat itu, kunci keberuntungan ialah ada pada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulu fi fijajiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai masuk ke dalam kerumunan masyarakat Arab pada saat itu, yang namanya pasar pasti ramai, ya. Ini maksimalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Tidak sungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi tempat-tempat perkumpulan manusia, yang salah satunya adalah apa? Pasar, untuk mendakwahkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia sosok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian kita Allah Subhanahu wa taala uji, ya, dengan perkara yang semestinya tidak ada pada diri seorang dai. Misalnya, dakwah diikat dengan tarif tertentu. Yang kita tarif tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pihak yang mengundang, maka dia tidak mau menyampaikan dakwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memasuki tempat-tempat seperti pasar, ya, tempat-tempat perkumpulan manusia hanya untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada keberuntungan yang paling agung, yaitu dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperingatkan mereka dari kezaliman yang paling nyata, yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disinilah keikhlasan seorang dai itu tampak dan terlihat. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, di dalam, ya, kita katakan mengarungi samudra, ya, beragama atau beribadah ini, setelah kita membentuk asas ilmu dan amal pada diri kita masing-masing, kita berusaha untuk merangkul dan mengajak saudara kita kepada kebaikan yang agung ini, ya. Masing-masing di antara kita punya porsi dakwahnya, ya, karena dakwah tidak selamanya hanya dengan berbicara di atas podium, kajian di dalam masjid, khutbah di atas mimbar, tidak gitu loh. Semua kita bisa ikut serta di dalam dunia dakwah ini dengan porsi kita masing-masing, ya. Namun apapun usaha kita, apapun bidang kita yang kita beranjak darinya, keikhlasan merupakan modal utama kita semua. Tayyib. Wan nasu mutaqassifuna alaihi, ya. Dan manusia-manusia, ya, berdesak-desakan pada saat tersebut gitu loh. Jadi, ya, suara Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh sebagian lain tidak mendengar, karena namanya pasar pasti ribut gitu loh. Jadi suara itu kayak kita katakan saling hantam. Kedengaran suara di sini, datang suara dari sana, akhirnya suara yang satu lenyap. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskutu. Yaqulu ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah yuflihu. Berkata Rabi'ah, aku tidak pernah melihat orang yang begitu bersemangat mengajak orang lain kepada suatu perkara sampai-sampai tidak ada jeda di mana diam dia dari ucapan tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan kata ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Oleh karena itu benar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Telah datang kepada kalian sesosok rasul utusan Allah dari kalangan kalian. Berat ia rasakan penderitaan yang menimpa kalian. Teramat sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Itu sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlemah lembut berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu berantusias untuk mengajak orang lain kepada suatu perkara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada diamnya dari menyerukan kata ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Tidak ada jedanya, ya. Beliau terus mengulangi ucapan tersebut, berharap akan ada 1-2 orang yang akan memenuhi seruan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Ini mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa anna wara'ahu rajulan ahwal wadhi'al wajhi dha ghadirataini, ya. Akan tetapi, ya, ada sesosok manusia yang mengikuti beliau. Jadi orang yang tampangnya buruk, ya. Artinya orang lihat itu sudah
Kalau bahasa kita mengerutkan kening, ya, karena keburukan orang tersebut. Ya, di mana orang tersebut ya mengikuti sembari berkata innahu sabiun kadzib. Sesungguhnya dia adalah yang merupakan pendusta. Ya. Jadi orang ini menyifatkan ya, seseorang yang murtad yaitu meninggalkan agama nenek moyang berdasarkan versi mereka pendusta. Jadi tidaklah Nabi SAW mengucapkan ucapan yang beliau ucapkan tadi, melainkan langsung diselingi oleh orang tersebut. Jangan dengarkan ia, karena ia adalah orang yang telah murtad dari agama nenek moyangnya, dan ia adalah seorang pendusta. Fakultu man hadza, maka aku bertanya kepada orang-orang di pasar, ya, siapa orang ini, gitu loh. Maka dikatakan kepadaku, qalu Muhammadu bin Abdillah wa huwa yadhkurun nubuwah. Ya. Yang pertama yang berkata ini dan itu adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengaku sebagai seorang nabi. Baik. Kemudian aku kembali bertanya, "Wa man hadzal ladzi yukadzibu?" Dan siapa yang berjalan di belakangnya sembari mendustakannya? Maka orang-orang di pasar menjawab, qalu ammuhu Abu Lahab. Ya, yang mendustakannya adalah pamannya sendiri Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Jadi lihat pertentangan atau hambatan yang didapatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari orang terdekat beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak menjadikan beliau surut, tidak menjadikan beliau mundur barang selangkah dari mendakwahkan agama Allah kepada manusia di saat itu. Baik. Kemudian ikhwah sekalian, ya, semenjak kejadian tersebut, kusuk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai tersebar di seantero jazirah Arab, ya, terutama di musim-musim haji, ya, di mana pada saat itu masyarakat Arab berbondong-bondong datang ke Baitullahil Haram, ya, untuk ya melaksanakan nazar mereka, untuk tawaf di Ka'bah, ya, karena ibadah ini sudah ada semenjak dahulu. Ka'bah sudah menjadi sosok bangunan yang diagungkan oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang. Hanya saja versi peribadatan mereka dengan ibadah haji kita setelah datangnya ajaran agama Islam ini berbeda. Allah Ta'ala wa adda dzalika ila an sadaratil arab min dzalikal mausim bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fantashara dzikruhu fi biladil arab kulliha wa khashiya Abu Talib dahma al arab an yarkabuhu ma'a qaumih. Ya, maka Wasallam mulai menjadi, ya, kalau bahasa kita sekarang itu trending topik, ya, perbincangan utama masyarakat Arab pada saat itu, ya. Kenapa? Karena setiap orang yang datang ke Mekah pasti membawa oleh-oleh ke orang yang mereka tinggalkan, ke keluarga mereka. Itu pembicaraan tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tersebarlah berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke seantero jazirah Arabia. Di situ paman Nabi Abu Talib merasa benar-benar khawatir, cemas, panik akan keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ia benar-benar mengkhawatirkan bahwasannya orang-orang Jazirah Arabiyah ini sama tidak terimanya dengan masyarakat Quraisy. Ya, sehingga mereka akan datang berbondong-bondong bersatu untuk mencelakakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kepanikan tersendiri gitu loh dengan tersebarnya berita tersebut. Namun tidak sadar Abu Thalib di situ, ya, Islam ini mulai memasuki ruang-ruang di setiap rumah masyarakat Arab pada saat tersebut. Ya, jadi berita tersebut menjadikan orang banyak penasaran gitu loh. Siapa sih manusia yang sebelum ia mengaku sebagai seorang nabi tidak ada satu orang pun yang mendustakannya? Ia dikenal dengan orang yang jujur serta amanah di setiap ucapan dan perbuatannya. Namun setelah ia mengucapkan ucapannya, semua orang mendustakannya. Siapa sih manusia tersebut? Jadi banyak orang yang mulai penasaran akan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini hikmah di antara hikam, ya, di antara hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian, ya, di situ mulailah, ya, Abu Talib
mengajak atau berdiskusi lah dengan keponakannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang keluhan masyarakat Quraisy secara khusus dan kekhawatirannya akan serangan atau akan gangguan yang ditimpakan oleh masyarakat Arab secara umum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan mantap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya beliau tidak akan pernah mundur dari dakwah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada beliau, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau selama-lamanya walaupun beliau harus celaka. Melihat prinsip tersebut, tekad bulat seorang paman, yang tidak ada satupun yang mendorongnya pada satu melainkan tersebut untuk tidak mau menyerah kepada masyarakat Quraisy dan untuk berkomitmen untuk mendukung dan menjaga Nabi dari gangguan siapapun yang berani atau berniat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, beberapa model gangguan yang diberikan oleh Quraisy untuk atau dalam rangka memerangi dakwah wassalam. Jadi jalan halus sudah mereka tempuh, yaitu diskusi, bernegosiasi. Namun ketika mereka melihat bahwasannya di depan mereka itu ada jalan buntu, negosiasi, pembicaraan baik-baik, itu tidak membuahkan hasil, akhirnya mereka bersepakat untuk menempuh fase baru dalam rangka menghambat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan gangguan secara langsung. Baik. Di antara bentuk gangguan tersebut, menyebarkan syubhat, menyebarkan pemberitaan dusta terkait, kan orang-orang yang tidak tahu tentang Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga tidak memiliki ilmu alat, yaitu kefasihan di dalam bahasa Arab sebagaimana dimiliki oleh masyarakat Quraisy pada waktu tersebut. Sehingga masyarakat Quraisy memanfaatkan untuk menyebarkan keraguan-raguan akan sumber Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini diambil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh Rasulullah dari kitab-kitab orang terdahulu, Kemudian dia nukilkan, dia sampaikan kepada kita. Versi lain, Al-Quran ini dipelajari, dikursuskan oleh Muhammad kepada salah seorang gurunya, Dia belajar syair, dia belajar tata bahasa, sastra, kemudian seolah-olah itu adalah firman Allah. Dan semua ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Wa ta'ala, "Wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu bashar." Bahwasannya mereka orang-orang Quraisy, mereka berkata dalam rangka menimbulkan keraguan-raguan akan Al-Qur'an, innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan oleh seorang manusia. Artinya mengambil ilmu tentang apa yang ia ucapkan dan kemudian dia akui sebagai Al-Qur'an itu dari salah seorang sastrawan. Jadi Nabi itu kursus, Nabi itu belajar untuk bisa menciptakan ucapan-ucapan indah yang kemudian diakui sebagai Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Baik, siapa yang kira-kira mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sementara orang-orang Quraisy sepakat tidak ada satupun di antara mereka yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika bahasa yang orang Quraisy saja tidak mampu mendatangkannya, maka bagaimana dengan orang selain Quraisy yang lisan mereka merupakan lisan-lisan a'jam, yang banyak salah di dalam melafalkan bahasa Arab. Apakah mungkin mereka yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, sementara sastra Al-Qur'an ini merupakan sastra tertinggi yang bahkan orang Arab yang paham itu tidak bisa mendatangkannya? Kalian tahu tidak ada satupun di antara kalian yang mengajarkan Nabi, padahal kalian adalah manusia yang paling tinggi sastranya. Kira-kira orang mana yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada di antara kalian, berarti orang di luar
Kalian. Orang di luar kalian itu orang-orang yang lisannya itu kaku. Yang ketika berbicara saja mereka belepotan, banyak kekeliruan. Apakah mungkin mereka orang yang tidak paham selak-beluk sastra Arab lantas mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bisa menghasilkan ucapan yang begitu tinggi sastranya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin, jamaah. Tidak mungkin orang-orang yang lisannya a'jam lantas mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran yang di dalamnya bahasa Arab itu betul-betul mencapai puncak sastranya. Lisanun Arabiyyun mubin, lisan Arabi yang betul-betul nyata dengan segala keindahan yang dimiliki oleh Al-Quran. Siapa yang kalian katakan itu mengajarkan Nabi itu siapa? Tidak ada di antara kalian, ya. Maka bagaimana orang lain dari luar Quraisy bisa mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara mereka termasuk orang-orang a'jam? Jelas maksud ayat ya jemaah sekalian. Tapi begini, mereka berusaha untuk menimbulkan keraguan-raguan, menyebarkan syubhat akan sumber Al-Quran. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa qala alladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Tidaklah Al-Quran ini melainkan kedustaan yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ifkun iftarah, ya. Kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad, yang dibuat-buat, ya. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan ditolong Muhammad ini oleh kaum yang lain untuk membuat ucapan tersebut. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada timnya yang bertugas untuk membuat Al-Quran. Ia buat dibantu oleh orang yang lain untuk mencuatkan Al-Quran ini. Bukan dari Allah, tapi buatan Muhammad dan orang-orang yang membantunya. Taib, ini yang mereka ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sanggah, faqad ja'u zulman wa zura. Sungguh mereka telah datang dengan kezaliman dan juga kedustaan. Ya, artinya dengan ucapan tersebut mereka telah berbuat zalim dan mereka telah berdusta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu hikmah kenapa Allah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, agar tidak disangkakan bahwasanya Rasulullah membuat Al-Quran itu dengan kemampuan beliau di dalam bersastra. Taib. Waqalu, ya, dan di antara ucapan mereka, waqalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ya. Dan di antara syubhat yang mereka sebarkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan dongeng-dongeng yang dikopi paste oleh Muhammad dari kisah orang-orang terdahulu. Ya. Jadi ada cerita-cerita orang terdahulu dibacakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi dan sore hari. Akhirnya Nabi ambil bagian khusus dari cerita tersebut, kemudian dikopi paste sebagai Al-Quran. Ini di antara syubhat yang mereka sebarkan dalam rangka mencegah manusia dari mendengarkan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran ini ingat mukjizat terbesarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikhawatirkan ketika mereka orang-orang awam mendengarkan bacaan Al-Quran ini, mereka akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi senjata utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah adalah Al-Quran. Sehingga mereka ingin melumpuhkan dakwah ini dengan apa? Dengan menimbulkan keraguan-raguan di hati kaum muslimin akan senjata yang paling utama ini. Jadi dibuat mereka itu kabur sehingga mereka tidak lagi mau mendengarkan Al-Quran. Karena kalau sudah tidak mau mendengarkan Al-Quran, maka sudah aman daripada dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipegang oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Baik, ini gangguan yang pertama atau cara pertama yang mereka lakukan, yaitu menimbulkan keraguan-raguan dan menyebarkan syubhat akan Al-Quran. Kemudian yang kedua, as-sukhriyatu wal istihza wa takdzib. Yang kedua, yang mereka mulai mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mendustakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Baik. Dan juga ya mereka tidak tanggung-tanggung, mereka menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kegilaan, ya. Kalau kemarin dikatakan apa? Syair, kemudian dikatakan sahir, ya, penyihir. Sekarang dikatakan sebagai orang yang gila. Ya, kalau orang yang gila, antum mau nggak dengar ucapan orang-orang yang gila, jamaah sekalian? Ya, ada orang gila kemudian antum bermajelis di depannya, yang mengambil pelajaran hidup, kan tidak demikian gitu.
Jadi berusaha menjadikan orang lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kegilaan. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ya, yang mengaku telah diturunkan kepada sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Ya. Jadi mereka itu mengolok-olok Nabi, ngatai Nabi dengan kegilaan. Maka antum tidak usah terlalu panas ya ketika ada orang yang mengatakan antum sekarang itu gila. Manusia terbaik pernah mendapatkan ucapan yang Nabi SAW pernah dikatakan gila. Artinya bukan ujian yang baru jemaah. Tangan bukan gangguan yang hanya kita yang mendapatkan, tidak demikian. Manusia terbaik yang paling benar di dalam berdakwah pun telah mendapatkan ujian, telah mendapat ucapan gila. Baik. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihimul Qur'an wa da'ahum ila Allah taala za'una bih. Ya, berkata Ibnu Ishaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka Al-Quran, melainkan mereka akan menjawab Nabi. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat ya alaihi wasallam. Wa qalu mimma tad'una ilaihi wa fi adani bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wahai Muhammad, ya, apa sih yang kau ucapkan, itu intinya. Ya, sesungguhnya hati-hati kami ini ada penutupnya sehingga tidak mungkin kami bisa terima apa yang kau sampaikan. Artinya percuma kamu ngomong capek-capek, percuma engkau bacakan ayat Allah kepada kami, ya, percuma engkau bacakan Al-Quran kepada kami. Hati kami ini sudah tertutup, ya, tidak bisa lagi kami menerima apa yang kau bawa. Dan telinga kami ini sama sekali apa yang kau ucapkan, jadi berhenti sudah ngomong. Ya, seperti itu. Percuma, ya. Sudah stop dari dakwahmu, stop ajak-ajak kami untuk mengikuti ajaranmu, karena hati kami ini sudah terkunci, sudah tertutup, ya. Telinga kami ini tuli, ya. Apa yang engkau bacakan tidak sampai ke gendang telinga kami, tidak sampai sama sekali. Jadi sudah tinggalkan sudah dakwahmu. Ya. Sudah, fa'mal innana amilun, amalkan saja ajaran agamamu, biarkan kami mengamalkan ajaran agama kami, gitu loh. Jadi tidak usah lagi engkau ajak-ajak kami untuk berdakwah. Diolok-olok. Ya. Jadi mereka merasa, ya, apakah mungkin benar mereka tidak mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak, gitu loh. Tapi seolah-olah mereka mengatakan bahwasanya apa yang kau ucapkan itu betul-betul sesuatu yang tidak berharga, wahai Muhammad, gitu loh. Ya, ibarat ucapan orang gila yang kita tidak mungkin mau mendengarkan, gitu loh. Apakah antum akan, ya, meluangkan waktu antum untuk mendengarkan keluhan orang yang antum tahu dia adalah orang gila? Jemaah sekalian, antum berpapasan dengan orang gila, apakah antum akan menyetop motor antum untuk mendengar? Seperti itulah mereka mengolok-olok Nabi sallallahu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza ra'aka alladziina kafaru iyattakhidunaka alladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi." Ya, ketika orang-orang kafir, mereka pasti akan menjadikanmu sebagai bahan. Mereka akan berkata satu sama lain, ini loh rupa orang yang mengolok-olok Tuhan kita. Ini bahasanya, oh ternyata ini orang yang selama ini ngolok-ngolok Tuhan kita, gitu loh. Mencemooh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap remeh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka menganggap bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghina Tuhan mereka. Dalam keadaan mereka tidak sadar bahwasannya mereka telah kufur terhadap Rabb semesta alam, ya. Kalau mengolok-olok Tuhan merupakan sebab kehinaan dan itu benar, ya, maka mereka adalah manusia yang paling hina. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekufuran mereka merupakan bagian daripada penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyetarakan Allah dengan Tuhan yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka sendiri, yang mereka berikan makan, yang setiap hari mereka harus urusi. Mereka setarakan berhala-berhala tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini penghinaan atau bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala?
penghinaan. Jika mengolok-olok Tuhan merupakan sebab kehinaan, maka Nabi SAW tidak hina, karena yang Nabi olok bukanlah Tuhan, namun sejatinya mereka lah yang hina, karena yang mereka olok adalah Rabb semesta alam. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa, ahadha alladhi ba'atsallahu rasula." Ketika mereka melihatmu, hai Muhammad, mereka pasti akan mengolok-olokmu. Mereka berkata satu sama lain, apakah ini modelan orang yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai rasul? Gitu loh. Jadi mereka menghina, ya. Ya, antum sekarang ketika datang orang yang membawa sebuah berita, kemudian ketika datang orangnya, oh ini orangnya, gitu loh. Yang bilang begini begitu, itu nada pembicaraannya menyanjung atau meremehkan, ya kawan sekalian? Oh kamu yang bilang begini begitu segala macam. Ya begitu. Oh ini tampang orang yang mengaku Allah mengangkatnya sebagai rasul, seperti itu. Ya setiap kali mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzaba man adallu sabila. Mereka berkata, oh ini orang yang mengaku sebagai nabi. Hampir saja ia menyesatkan kami dari peribadatan kepada Tuhan-Tuhan kami. Untung saja kami sabar di atas ibadah tersebut. Kami disesatkan katanya. Ya, mereka mengatakan Nabi sebagai orang yang menyesatkan. Hampir saja ia menyesatkan kami dari ajaran nenek moyang kami. Hampir saja kami meninggalkan ibadah kami kepada Tuhan-Tuhan kami. Untung kami sabar. Sabar menjaga ibadah tersebut, berkomitmen untuk terus istiqomah di atas ibadah yang sejatinya itu bukan ibadah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, ya fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa taala, man adallu sabila, siapa sebenarnya yang sesat. Ya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kesesatan atau memang mereka yang telah salah memilih jalan? Akan mengetahui kebenaran tersebut ketika mereka melihat siksa Allah Subhanahu wa taala yang menanti mereka di akhirat dengan mata kepala mereka sendiri. Kita jeda azan, kemudian kita lanjutkan. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib, ya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, pendustaan demi pendustaan, olokan demi olokan, ejekan demi ejekan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwah ini, ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tegar, ya. Tidak bergeming sedikit pun, ya. Tidak mundur sedikit pun dari dakwah, dari risalah yang Allah Subhanahu wa taala embankan kepada beliau. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Demikian pula yang terjadi pada rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Mereka juga telah didustakan dan diolok-olok oleh umat-umat mereka, oleh kaum-kaum mereka, ya. Dan ternyata terjadi kepada mereka apa-apa yang mereka perolokkan. Dahulu para rasul memperingatkan umat mereka agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wanti-wanti mereka, jika kalian kufur, jika kalian syirik, kalian berpaling dari jalan yang aku bawa ini, maka siksa besar akan menanti kalian. Mereka perolok-olok, ya. Mana janjimu, mana azab yang katamu Allah akan menurunkan kepada kami? Mereka perolok-olok, ya. Mereka mendustakan hal tersebut dan ternyata terjadi kepada mereka apa yang mereka olok-olokkan tersebut. Apa yang mereka dustakan tersebut mereka dapatkan, ya, mereka binasa dengan azab yang justru mereka olok-olokkan. Dan kelak di akhirat mereka akan mendapati azab yang juga mereka olok-olokkan. Artinya tidak perlu engkau bersedih. Ini sudah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang Allah utus untuk membawa kenabian dan kerasulan melainkan akan mendapatkan ujian. Dan telah terjadi ujian tersebut, pendustaan, ya, pengolok-olokan telah terjadi kepada rasul-rasul sebelumnya. Ya, ini untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Karena ya, ketika mengetahui bahwasannya rasul-rasul sebelum Rasulullah ya alaihi wassalatu wassalam jami'an yang mengemban risalah ini juga diuji, di situ Nabi tidak merasa sendiri gitu loh. Tidak merasa bahwasannya apa yang beliau bawa ini salah. Karena kalau seandainya hanya beliau yang diuji, mungkin akan ada atau muncul persepsi bahwasannya Rasulullah ini ya salah di dalam berdakwah gitu loh. Buktinya Nabi dan Rasul yang lain lancar-lancar saja, dakwahnya tidak ada yang didustakan, tidak ada yang diolok-olok. Kenapa Nabi sampai kepada tahapan tersebut? Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi lebih tenang dalam melangkahkan kaki dalam mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian model yang ketiga, ya, dari gangguan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau mendatangi majelis-majelis untuk mengajarkan Al-Quran. Mereka bikin majelis tandingan, ya, yang di dalamnya mereka bercerita tentang kisah-kisah raja-raja Persia, kisah-kisah umat terdahulu, dongeng-dongeng dari generasi sebelum mereka, ya. Jadi mereka hendak menandingi majelis Al-Quran dengan majelis-majelis yang di dalamnya diceritakan cerita-cerita orang terdahulu. Artinya apa? Tidak usah duduk di majelis ini. Ya, di sini saja kita duduk, kita bisa mendengarkan cerita-cerita ini itu segala macam. Ya, dan yang menjadi tokoh ya, atau kita katakan dalangnya ya, di dalam bercerita tersebut adalah An-Nadhr ibn Al-Harith. Ya, An-Nadhr ibn Al-Harith, syaitannya Quraisy. Ya. Yang mana dia datang ke sebuah kota yang namanya Hira, kurang lebih 3 mil dari Kufah, ya, untuk mempelajari cerita-cerita yang ya pernah terjadi di negara Persia. Dipelajari, didalami, ya. Kemudian pokoknya dia diutus oleh Quraisy untuk itu sudah, untuk mempelajari cerita-cerita orang terdahulu, cerita raja-raja Persia. Ya, dia kantongi kemudian dia pulang. Sampai ke Mekah dibuatlah majelis tandingan untuk menandingi majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian kaum muslim, sebagian masyarakat Quraisy, dia katakan sudah tidak usah dengarkan Al-Quran, aku punya kisah yang lebih menarik. Ya. Akhirnya sebagian manusia berpaling mendengarkan cerita-cerita dusta tersebut. Ya, ini bentuk ya. Beberapa bentuk beberapa bentuk usaha mereka di dalam menghambat dakwah. Belum sampai kepada tahapan penyiksaan. Nah, biidznillah taala, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan, Allah berikan kepada kita keikhlasan. Di pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang ta'dzib, ya, tentang gangguan fisik. Ya. Iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pertemuan yang akan datang ini kita akan pelajari ya, beberapa nama dan beberapa kejadian di mana terlihat kekokohan ketika mereka dihadapkan dengan siksaan dan gangguan. Mereka tidak surut sama sekali. Ada pasang surutnya, iman mereka naik terus, tidak ada surutnya. Beda dengan kita. Ya. Kita kalau seandainya ada masalah sedikit tidak mau kita hadir kajian. Sebab futur kita itu terlalu sederhana tuh jamaah sekalian, ya. Orang di zaman ini ya, begitu mudah untuk syaitan menjadikan kita futur gitu loh. Itu mudah, ya. Sedikit futur sudah, kehilangan semangat untuk ngaji, ya. Ada masalah, ya. Ada masalah ini sedikit sudah tidak mau menghadiri jamaah di masjid. Itu kita gitu loh. Maka dengan mempelajari perjalanan hidup mereka, kita berharap ini saja tidak menjadikan mereka bergeming gitu loh dari keimanan mereka. Ya. Sementara kita ujian yang begitu sederhana saja, ya, itu bisa menjadikan kita stuck, berhenti gitu loh untuk tidak melanjutkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sepertinya kita sudah sepakat untuk tidak ada sesi tanya jawab di pelajaran sirah, ya. Ada salah seorang tokoh yang mengatakan bahwasannya orang gila bisa jadi dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai banyak orang yang sujud dan mengambil berkah darinya. Mohon pencerahannya. Ya, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang Allah berikan akal pikiran tidak akan terjatuh ke dalam hal seperti ini. Ya, itu pentingnya di dalam beragama kita mengedepankan dalil, bukan khuza'balat, bukan apa kita katakan ya, anekdot atau bukan khurafat lah seperti itu. Ya, jadi ketika antum mendengarkan sesuatu, ya berusahalah antum nalar, ya. Gunakan akal antum gitu loh. Orang gila itu gugur darinya syariat loh jamaah sekalian, ya. Kok antum ambil agama dari mereka yang tidak dibebani dengan syariat, ya? Orang gila ini dia kehilangan akalnya, ya. Yang karena hilang akal tersebut dia diberikan uzur, ya. Kok bisa antum mengukur diri antum sekarang ke orang yang tidak ada akalnya gitu loh. Nggak usah urusan agama, ana tanyakan kepada antum analogi sederhana, ya. Antum sakit keras, ya. Dan dikatakan ini orang gila, ya walaupun dia gila dia dulunya dokter loh. Ya. Ini orang gila ini mantan dokter. Jadi sebelum dia gila itu dia dokter handal hebat, ya. Mau antum berobat ke orang gila tersebut? Ana serius bertanya loh ini jamaah sekalian. Mau antum berobat ke orang gila tadi? Dia ini mantan dokter loh, terbukti punya sertifikat, ya. Sudah dapat izin untuk melakukan praktek kedokteran tapi dulu sebelum dia gila. Nah, untuk hal seperti ini saja antum begitu selektif dan berkata enggak mau saya berobat ke orang tersebut walaupun dulu dia pernah menjadi dokter yang paling handal. Padahal dia punya sertifikat loh, ya. Wali Allah enggak ada sertifikatnya, ya. Semua orang bisa mengaku namun tidak menjamin bahwasanya dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akankah antum mengambil sesuatu yang merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam hidup antum kepada orang yang tidak memiliki garansi akan mutu dan kualitasnya? Apakah antum kehabisan orang waras jamaah sekalian sehingga antum harus mengambil agama dari orang gila? Ya, kalau di tempat antum tidak ada orang waras sama sekali, antum hijrah, itu sudah, ya. Jangan pasrah mengambil agama dari orang gila, ya. Ini sudah, kalau kita beragama berdasarkan khurafat, ya, akan jatuh ke dalam banyak penyimpangan seperti ini, ya. Jangan diremehkan orang gila ini karena bisa jadi dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita lihat sifat wali Allah di dalam Al-Qur'an apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada kesedihan pada diri mereka, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, ya. Jadi sifat wali Allah. Jadi untuk mengklaim gelar wali itu tidak mudah, harus terbentuk dua syarat, keimanan dan ketakwaan. Apakah antum melihat dua poin tersebut pada orang gila? Ya. Maka kita beragama itu yang wajar-wajar saja gitu loh. Antum tidak hafal dalil tapi setidaknya antum bisa menjalankan nalar antum. Apalagi kalau kita berbicara tentang dalil. Ya. Dalam hal sederhana, dalam hal dunia terkadang kita selektifnya minta ampun. Ya. Luar biasa kita selektif. Namun kenapa dalam urusan agama kita pakai mode pasrah? Ya. Enggak mau berusaha. Semua yang datang ke telinga kita terima. Enggak boleh seperti itu jamaah sekalian, ya. Agama ini harus betul-betul kita prioritaskan keselamatannya. Tidak boleh kita ambil ilmu dari sana sini asal comot, asal ambil dari sana dan sini. Tidak semua orang yang berkata Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda lantas kita berhak mengambil ilmu darinya. Harus betul-betul kita pastikan bahwasanya orang tersebut merupakan orang yang selamat akidah dan manhajnya, ya. Orang yang keilmuannya, sejarah, ya, literatur di dalam dia belajar itu benar-benar diketahui, ya. Orang yang memiliki bagian daripada pengamalan terhadap ilmu yang ia kuasai, orang yang benar-benar tampak pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua muncul, ada tidak sedikit saja antum lihat pada orang gila? Ya. Maka antum tahu sekarang, orang yang berkata demikian, orang yang mengajarkan antum untuk mengambil agama kepada orang gila, berarti ada sedikit kegilaan pada orang tersebut. Ya. Maka ini sudah cukup sebagai bukti untuk antum tidak mendengarkan lagi ucapannya di kemudian hari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.